Halo guys, welcome. Di video kali ini aku ingin berbagi bagaimana cara membuat widget untuk live streaming kita. Di sini aku akan buat widget untuk milestone subscriber. Langsung saja kita ke video pembahasannya. Jadi untuk widget milestone-nya akan seperti ini. Kita akan punya judul di sini atau deskripsi milestone apa yang akan kita capai. Kemudian ada progress bar-nya untuk interaktif. Lalu ada detail teks berapa per berapa untuk informasi subscriber yang udah kita capai atau yang udah tercapai di channel kita. Jadi flow-nya akan seperti ini. Dari OBS Studio kita akan menambahkan widget milestone tersebut kan. Biasanya komponennya browser. Dia akan mengakses ke sebuah URL di mana URL ini akan menampilkan milestone kita tadi. Dan di URL tersebut tempat coding kita mengakses YouTube API. Nanti YouTube API tersebut akan mengembalikan nilai jumlah subscriber kita yang akan diterima oleh URL kita. Kemudian dia akan memperbarui komponennya, yaitu teks dan progress tampilannya yang akan ditampilkan di OBS kita. Lalu apa saja yang perlu kita persiapkan untuk membuat milestone widget ini? Yang pertama ada Vercel. Ini tempat kita mengupload website kita. Jadi nanti akan bisa diakses dari mana saja dengan URL yang sudah di-generatekan oleh Vercel ini. Lalu yang kedua ada YouTube API itu sendiri yang kita gunakan untuk mengambil informasi tentang channel kita. Di sini subscriber ya. Lalu ada API key dari Google yang perlu kita setup. Karena untuk mengakses YouTube API ini kita perlu API key ini. Jadi kita perlu menambahkannya untuk bisa mengakses informasi channel kita. Lalu ada Solid.js. Ini aku pakai untuk ngebantu mendevelop websitenya. Dengan pakai Solid.js ini kita bisa mengupdate komponen di website kita tanpa harus melakukan reload ulang satu halaman penuh. Jadi dia akan terupdate hanya pada komponen tersebut. Oh ya, yang terlupakan itu akun GitHub atau GitLab untuk menyimpan repository coding kita. Karena untuk login di Vercel kita bisa pakai GitHub atau GitLab kita yang nantinya akan otomatis tersambung dengan repository kita. Jadi setiap kita mengupdate coding kita di GitLab atau GitHub, Vercel otomatis akan mendeploy dan mengupdate website kita. Untuk menambahkan API key, kita perlu membuat project di Google Cloud Console kita. Kita bisa klik di bagian atas saja, kemudian New Project, lalu isi aja filenya sesuai dengan nama project dan informasi lain. Lalu pilih project untuk membuka project tersebut, kemudian pergi ke API and Service dan Enable API. Kita cari YouTube API dengan mengetikkan di bagian pencarian YouTube untuk mempermudah pencarian. Lalu kita enable API dari YouTube ini agar bisa digunakan. Untuk membuat API key, kita perlu pergi ke menu API and Service lalu Credential. Di situ kita bisa menemukan tombol Create Credential lalu pilih API key. Otomatis akan di-generatekan oleh Google dan kita bisa memilih restriction atau batasan dari API ini. Semisal dia hanya bisa diakses dari website tertentu, kita bisa menambahkan URL website tersebut. Kemudian di bawah ada restriction API. Ini bertujuan untuk melimitasi penggunaan API yang mana yang bisa kita gunakan dari API key ini. Jadi di sini kita menambahkan YouTube API. Jadi dengan menggunakan API key ini
hanya service API YouTube yang bisa kita gunakan. Lalu, karena API key ini bersifat private, jadi kita akan menggunakan Vercel untuk menyimpan value atau nilai dari API kita. Di sini bertujuan agar tidak ada kebocoran API kita. Karena akan beresiko ketika API kita langsung kita pakai di codingannya. Jadi di Vercel ada yang namanya environment variable. Ini kita bisa pakai untuk menyimpan sebuah value. Jadi nanti di code kita hanya akan memanggil environment variable ini. Sehingga tidak ada API key yang terekspos di dalam project kita. Karena Vercel ini adalah pihak ketiga, jadi kita perlu menambahkan dependensi dari Vercel ini ke project kita, sehingga kita bisa memanggil environment variable yang telah kita buat tadi. Cara menambahkan Vercel ke project kita tinggal copy aja command line yang ada di halaman ini. Di sini aku pakai npm, jadi aku akan copy command line yang npm, lalu kita running di terminal dengan directory yang ada di project kita. Struktur codingnya kurang lebih seperti ini. Ini ada beberapa komponen yang sudah aku tambahkan ya terkait project ini. Jadi aku akan jelaskan saja di sini. Jadi nggak live coding. Kita bisa cek di package log.json untuk mengecek apakah dependensi kita udah ditambahkan ke project ini. Kita bisa lihat ada solid.js, ada Vercel juga, dan di sini aku pakai solid router untuk membantu handle routing di project ini. Di sini kita akan mulai dari komponen terkecil, yaitu tampilan milestone-nya. Di sini aku memisahkan komponen itu tersendiri dari page atau halaman utama yang kita akses. Di sini aku sudah menyiapkan props parameter yang berisi 3 komponen sesuai dengan tampilannya. Tadi ada title, kemudian ada current progress yang kita gunakan untuk menampilkan progress subscriber kita saat ini tuh berapa atau sampai di mana. Lalu ada total progress yang akan jadi acuan maksimal milestone ini akan tercapai ketika ada berapa subscriber. Lalu di bawah ada function utama yang akan menampilkan komponen tersebut. Di dalam komponen ini aku menambahkan sebuah function untuk mengkalkulasi jumlah subscriber yang udah kita dapat dengan total milestone-nya itu ke dalam bentuk percentage atau persen. Kemudian ada toFix di sini untuk memformat tampilannya agar pembagian persennya hanya menampilkan 2 desimal di belakang koma ya. Pada komponen ini kita bisa lihat di bagian div ini udah mulai ke komponennya. Ada beberapa style yang aku pakai, ada container, kemudian ada title progress untuk memodifikasi tampilan judulnya atau deskripsi milestone. Lalu ada container bar ini sebagai pembungkus komponen progress bar ya. Di dalamnya ada inactive progress bar, yaitu progress bar yang tampilannya agak sedikit pudar untuk menandakan seberapa panjang progress bar tersebut. Lalu di dalamnya juga ada aktif, ini untuk menunjukkan sudah sampai berapa atau sudah sampai mana progress milestone kita. Di sini kita ubah width atau lebar dari aktif progressnya sesuai dengan persen pencapaian subscriber kita. Kemudian di bawahnya ada progress text, ini untuk menampilkan deskripsi progress subscriber kita
dalam bentuk teks. Kemudian kita masuk ke bagian CSS dari komponen kita. Di sini aku mendefinisikan nama sesuai dengan yang kita pakai di komponennya tadi. Di sini ada container bar yang akan menyusun komponen kita ke dalam bentuk vertikal dari atas ke bawah ya. Lalu ada title progress bar. Di sini untuk title aku memakai font size 2 rem agar agak besar. Lalu ada text shadow. Di sini aku tidak merubah warna fontnya ya, jadi akan otomatis default hitam. Namun aku menambahkan text shadow ini agar ketika background dari komponen ini agak transparan dan ternyata berwarna agak gelap, sehingga warna fontnya masih bisa terbaca dengan outline dari text shadow ini. Lalu ada inactive progress bar. Ini styling untuk menunjukkan maksimal dari progress bar kita. Jadi kita menggunakan warna yang agak pudar sehingga akan menunjukkan progress bar yang sedang tercapai secara jelas. Lalu untuk active progress bar ini menunjukkan progress bar yang sedang berjalan. Ada berapa persen yang sudah tercapai dan kita menggunakan warna yang lebih tebal atau lebih jelas sehingga akan ada sebuah perbandingan antara warna yang sudah tercapai dengan maksimal yang harus dicapai. Lalu ada transisi ini untuk memberikan animasi pada progress bar. Semisal dari 0 ke 100 maka akan ada animasi yang menunjukkan kalau progress bar ini berubah. Untuk progress tag ini seperti title progress bar, hanya saja aku menggunakan font yang lebih kecil yaitu 1,5 rem. Lalu kita lanjut ke halaman utama kita. Di sini kita akan memanggil komponen milestone progress tadi. Dan di sini karena halaman utama jadi tempat dimana kita memproses juga permintaan API ke YouTube-nya untuk mendapatkan total subscriber kita. Dan di sini ada beberapa variabel yang kita gunakan. Yang pertama API key itu sendiri karena kita perlu mengirimkan API key ini ke API YouTube. Kita ambil nilainya dari environment variable yang kita definisikan di Vercel tadi. Kita harus menggunakan nama prefix void underscore supaya environment variable-nya dapat kita gunakan di client side atau website kita. Lalu ada channel ID. Ini untuk mendefinisikan channel mana yang ingin kita ambil datanya. Channel ID ini kita bisa temukan di setting channel YouTube. API key dan channel ID perlu kita kirimkan ke YouTube API melalui URL. Kemudian ada title milestone. Kita gunakan untuk menentukan judul dari milestone kita. Lalu target langsung kita kirimkan ke komponen milestone juga karena ini statis. Lalu untuk subscriber datanya karena akan berubah-ubah berdasarkan data dari YouTube API, kita buat create signal di sini untuk mendefinisikan variabel yang bisa merender ulang komponen kita. Jadi setiap ada perubahan pada subscriber count, milestone progress kita akan diperbaharui. Kemudian ada function fetch subscriber count. Ini digunakan untuk melakukan request ke URL tersebut yang mana itu adalah YouTube API. Kita passing channel ID dan API key. Lalu kita proses responnya ke dalam bentuk JSON dan kita simpan di variable data. Kemudian kita parsing atau kita ambil subscriber count-nya dengan mendefinisikan objek-objek yang ada dari respon tersebut. Lalu kita set nilai dari subscriber count kita dengan total subscriber yang telah kita dapatkan, yang otomatis akan memperbarui komponen. Kita juga mendefinisikan create signal untuk set error yang akan kita gunakan untuk kondisi apakah request kita ke YouTube mengalami error atau tidak. Lalu di sini ada grid effect.
Di sini kita gunakan untuk mendefinisikan interval request kita ke YouTube API. Jadi setiap berapa detik sekali halaman kita harus melakukan request ke YouTube API. Kemudian kita definisikan di bagian komponen kita. Ketika ada error, maka akan menampilkan teks error dengan warna merah. Ketika errornya kosong, maka berhasil. Jadi kita cek subscriber count-nya ada isinya atau tidak. Kalau ada isinya, kita tampilkan progress bar-nya. Kalau tidak ada isinya, kita tampilkan teks loading. Lalu untuk sentuhan terakhir, kita buat warna kontainer kita dengan biru agak transparan agar background di belakang stream kita tetap terlihat. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Cuman ini karena di backgroundnya hanya satu warna, jadi tidak terlalu terlihat ya kalau transparan. Lalu kita perlu deploy ini ke Vercel tadi. Kita bisa langsung add new aja, langsung klik project. Lalu di sini kita bisa import repository kita. Pilih saja apa repository kita. Lalu ke overview dan kita klik aja project kita. Di sini Vercel akan otomatis mendeploy web kita dan kita akan mendapatkan URL yang bisa kita ambil dan kita tambahkan ke OBS kita. Jadi cukup sekian video kali ini. Silahkan komen jika tertarik. Thank you semuanya. See you on the next video. Bye bye.